Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Fajar Bagaskoro, NIM 192111084, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3C. Saya akan menjelaskan materi tentang dolalah wadiha maupun dolalah ghair wadiha. Adapun pengertian dolalah sendiri itu secara bahasa dan juga secara istilah. Kalau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dolalah, dolalatun, dolalatan yang merupakan bentuk masdar dari kata dola ya dulu yang berarti menunjukkan. Adapun pengertian dolalah secara istilah ialah penunjukan lafal nas kepada pengertian yang mudah dipahami, sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh nas sendiri. Selanjutnya pengertian dolalah wadiha atau dolalah yang jelas maknanya. Pengertian lafal yang jelas maknanya itu adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu pengertian berdasarkan sigot lafal itu sendiri, tanpa ketergantungan pada sesuatu yang bersifat eksternal untuk menjelaskan lafal itu sendiri. Lafal itu sudah dapat dipahami maknanya tanpa bantuan penjelasan yang lain. Jadi nggak perlu bantuan lafal dari ayat yang lain, cukup dengan lafal itu sendiri sudah dapat diketahui maknanya. Sehingga taklif yang dikehendaki dalam lafal itu dapat dilaksanakan. Dan lafal yang jelas maknanya sendiri adalah lafal yang menunjukkan makna melalui bentuk asalnya tanpa terikat faktor lain. Lafal yang kehadiran petunjuknya untuk pengertian makna yang jelas, tidak memerlukan ada. Untuk bagian-bagian dalam dolalah wadiha atau lafal yang jelas maknanya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama nas, yang kedua zohir, yang ketiga mufasar, dan yang ketiga muhkam. Yang pertama yaitu nas. Secara terminologis yaitu membuka dan menjelaskan. Ulama sendiri itu mendefinisikan nas yaitu lafal yang menunjukkan artinya sebagai dalil yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Sedangkan yang kedua itu zohir secara etimologis yaitu sesuatu yang jelas. Sedangkan secara terminologis yaitu lafal yang kemungkinan memiliki dua makna. Kemungkinan, jadi bisa satu makna, bisa dua makna. Sedangkan mufasar secara etimologis yaitu suatu lafal yang menunjukkan dengan sendirinya makna yang terinci yang tidak mungkin ditakwil. Adapun yang keempat itu muhkam. Secara terminologis yaitu suatu lafal yang menunjukkan atas maknanya yang tidak mungkin menerima pembatalan, pergantian, dan ditakwil. Adapun pengertian dari dolalah ghair wadihah atau lafal yang tidak jelas maknanya itu adalah suatu lafal yang maknanya masih samar, masih nggak jelas, sehingga belum bisa dipahami secara langsung. Kesamaran itu timbul dari lafal itu sendiri atau sesuatu di luar lafal ini. Akibatnya lafal semacam ini tidak bisa diamalkan begitu saja. Ia membutuhkan penjelasan lain agar pengertiannya menjadi jelas dan dapat dipahami. Jadi membutuhkan penjelasan lain. Tanpa membutuhkan penjelasan yang lain itu agak susah untuk memahami lafal ghair wadihah ini sendiri. Dalam pengertian yang lain, ghair wadihah ini adalah lafal yang maknanya baru ditemui melalui petunjuk dari luar lafal itu. Selanjutnya bagian dalam dolalah ghair wadihah itu sama seperti dolalah wadihah, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu khafi, yang kedua muskil, ketiga mujmal, dan keempat mutasyabih. Yang pertama khafi itu secara terminologis yaitu lafal yang menunjukkan maknanya sebagai dalil yang jelas,
tetapi dalam praktik maknanya atas bagian satuan mengandung kesamaan yang membutuhkan kepada analisa dan pemikiran. Dan yang kedua itu muskil secara terminologis, yaitu bentuk lafal yang tidak menunjukkan kepada maksudnya, tetapi dapat diketahui melalui korinah luar yang menjelaskan maknanya. Dan yang ketiga itu mujmal. Mujmal secara terminologis yaitu lafal yang tidak diketahui maksudnya kecuali dengan bantuan lafal lain. Jadi mujmal ini lafal yang diketahui kalau ada bantuan dari lafal yang lain. Kalau tidak ada bantuan, itu tidak bisa diketahui. Dan yang keempat itu mutasyabih, lafal yang tidak ditunjukkan oleh lafalnya itu sendiri kepada maksudnya itu, dan tidak terdapat indikasi luar untuk menerangkan. Nah, jadi kalau dijumlah pembagian dolalah wadihah dengan dolalah gor wadihah itu ada 8. 4 tambah 2, 4 tambah 4 sama dengan 8. Ya enggak? Lah, yang pertama itu nas, zohir, mufassar, muhkam, khofi, muskil, mujmal, mutasyabih.